Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah tentu akan membuat kita lebih semangat, lebih bergairah untuk bisa terus berusaha, terus berlatih, hingga akhirnya kita bisa dinyatakan kompeten. Amin ya robbal alamin. Nah, pada audiens kalian, geng saya dimanapun kalian berada, saya ingin sampaikan beberapa hal yang termasuk pada tips dan trik agar kalian nanti bisa menyelesaikan soal-soalnya dengan mudah dan tentunya efektif secara timing ya. Yang pertama-tama kali ketika kalian melakukan ujian kompetensi saat di ruangan ujian, apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah duduk dulu perlahan-lahan, kemudian baca doanya yang pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang. Terpenting secara hati kita terkoneksi dengan Tuhan kita. Berdoalah, minta kesungguhan untuk mengerjakan soal, minta untuk kecerdasan, minta juga untuk ketepatan saat membubuhkan jawaban yang tepat. Kemudian setelah itu tenangkan diri, gak perlu gusar dan tergesa-gesa, tenangkan dirinya. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu kalian lakukan, usahakan saat mengerjakan soal, kerjakan dari soal yang paling mudah kalian kerjakan. Jadi saat membuka layar di komputer, lihat dulu layarnya perlahan-lahan. Kalau toh itu memang soalnya yang muncul di awal itu adalah soal yang kalian rasa itu agak sulit, maka kalian bisa langkahi dulu. Langkahi aja ke soal yang memang betul-betul kalian rasa itu ringan, lebih simpel kalian kerjakan, dan lebih mudah kalian analisis. Kerjakan soal tersebut. Ya, itu dulu. Tentu kalian sudah mengerjakan, mengisi identitas kalian ya. Jadi saat sudah isi semua identitas, kemudian kerjakan soal yang mudah kalian kerjakan. Jangan memaksakan untuk mengerjakan soal yang sulit. Ya, jangan. Jadi ingat baik-baik, jangan mengerjakan soal yang sulit kalian kerjakan. Karena kenapa? Alasannya banyak. Pertama, Anda akan membuang-buang waktunya. Jadi bayangkan saja, satu soal muncul, soal yang ternyata terkait dengan perhitungan luas luka bakar. Dan tidak berhenti sampai di situ, tapi dia juga menyuruh berapa kebutuhan cairan per 8 jam pertama misalnya. Itu tentunya akan membuat ritme kalian untuk mengerjakan soal itu bisa buyar. Tapi kalau pesertanya ini memang dia menguasai perhitungan cairan pada luka bakar, ya dia akan sangat senang. Nah, tapi kalau ada orang yang memang sudah alergi terhadap soal ini, ya akan merasa was-was dan ritme mengerjakan soalnya itu perlahan-lahan bisa terganggu. Jadi, apa caranya? Langkahi dulu ya. Yang kedua alasannya adalah jangan-jangan setelah kalian mengerjakan soal tadi Anda menjadi penasaran. Penasarannya itu berlebihan ya. Karena kenapa? Kaum jombloan dan jomblowati itu rasa penasaran keponya itu antenanya sangat tinggi ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau mengerjakan tadi, ini perhitungan cairan luka bakar, saya cari dulu luas luka bakarnya. Dada berapa ya? Perut berapa? Lengan berapa? Dosen siapa nih yang ajar saya dulu? Anda nggak punya waktu untuk menghayalkan dosen Anda, ruangan Anda di mana Anda belajar itu. No. Jadi maksud saya adalah kalau toh memang sejak awal Anda ragu untuk mengerjakan ini tidak cukup dari 1 menit, maka Anda bisa skip. Langkahi ke soal yang lain. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi ada alasan-alasannya sehingga Anda harus melangkahi soal tersebut. Yang ketiga akan mengganggu mood Anda alasannya ya. Kalau Anda sudah dari moodnya tidak baik di awal, maka tentu di akhir juga itu akan bisa berpengaruh. Maka lain kali langsung saja dilangkahi soalnya dan kemudian cari soal yang lebih mudah. Berikutnya, tips berikutnya adalah saat kemudian kalian sudah mengerjakan soal yang mudah kalian kerjakan, ingat, saat Anda mengerjakan soal tersebut, kemudian Anda membubuhi dengan jawaban kalian, tolong yakinkan di hati kalian, di pikiran kalian, di jiwa kalian, kalian yakini dengan doa yang tulus, sambil di dalam hati yang gak perlu diucapkan, dalam hati aja, saya memilih jawaban C di nomor 6 misalnya.
C, saya klik C. Ucapkan bismillah, ya. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau dengan nama Tuhan saya, atau sesuai dengan keyakinan kalian di dalam hatinya. Artinya apa? Membuka keyakinan bahwa insya Allah jawaban saya yang C tadi insya Allah akan best answer, atau yang paling tepat di antara semua jawaban yang benar. Itu doa kita, ya. Jadi setiap bubuhan jawaban kita ucapkan doa tadi di dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah benar. Oke, kemudian langkahi ke soal selanjutnya, ya. Itu paling penting. Dan selanjutnya tips yang paling keren adalah ketika Anda mengerjakan soal nanti di saat ujian kompetensi, kemudian Anda sudah mulai merasa buyar, ya, merasa buyar, tolong tetap fokus. Kalau Anda sudah mulai merasa buyar, tolong tetap fokus. Ingatkan di pikiran kalian dan hati kalian adalah tujuan saya mau lulus. Tujuan saya mau lulus adalah membahagiakan orang-orang yang saya sayangi, membahagiakan ibu saya, membahagiakan ayah saya. Jadi kalau ada rasa-rasa lelah, rasa-rasa buyar terhadap soal, maka saya harus hindarkan. Maka saya akan membuang itu jauh-jauh. Karena saya memikirkan perjuangan orang tua saya jauh lebih sulit dibandingkan perjuangan saya saat hukum ini. Itu yang harus terbesit di benak dan pikiran dan jiwa kita, ya, saat mengerjakan soal. Jadi kalau kita mulai lelah, hindarkan kata lelah. Saya mau lulus. Itu, saya mau lulus. Terus diucapkan di dalam hati kita, oh, saya mau lulus. Dan saya harus semangat, dan saya harus lebih ekstra untuk mengerjakan semua soal ini dengan benar. Selanjutnya, tips berikutnya adalah di golden time yang penting saat nanti kalian mengerjakan itu, ada waktu dan momen yang paling berharga, atau saya istilahkan adalah golden time. Saat kapan? Saat kalian mengerjakannya di 120 menit, ya. Sampai menit pertama sampai menit ke 120 menit. Itu adalah menit-menit krusial, menit yang paling fresh Anda mengerjakan soal. Kenapa? Karena kami telah mensurvei dari ratusan orang, 500-an orang yang telah ujian, rata-rata tingkat konsentrasi yang paling baiknya itu adalah di 120 menit ke bawah. Itu, ya. Apa yang harus kalian lakukan di menit-menit ini yang paling krusial golden time ini? Fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi. Untuk apa? Mencari 88 jawaban best answer. Jadi kalau Anda merasa waktunya kurang, no, waktunya sangat banyak. Jadi di 120 menit awal itu tolong cari jawaban yang paling tepat. Ya, ingat itu baik-baik. Di 120 menit awal, cari jawaban yang paling tepat sebanyak 88 jawaban benar. Kenapa harus 88? Karena standar lulus kita adalah 87,9 sekian. Jadi 88 jawaban benar itu sudah dinyatakan lulus. Apalagi kalau 90 jawaban benar. Jadi tolong berjuang, kalian akan bisa mengerjakan 88 jawaban benar itu dengan sangat mudah dan efektif. Selanjutnya, tips berikutnya nantikan lagi di channel YouTube ini. Akan lebih banyak lagi tips dan trik yang akan saya berikan. Sekian, salam kompeten, one shot, one goal. Saya Brajackson Siokal mendoakan kalian semuanya lulus 100%. Amin, amin ya robbal alamin. Terutama bimbingan saya di RUKI, Rumah Uji Kompetensi Indonesia. Bimbingan paling hits nomor 1 di Indonesia, dengan kualitas nomor 1 juga, tapi harganya kaki 5, ya. Oke, semangat semuanya.